Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Trisakti, Prodi Manajemen semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Fadil Reski Ananda dengan NIM 02200220109. Dan yang kedua, Lindawati dengan NIM 0220022011104. Dan yang terakhir, Fikri Nurzaki dengan NIM 0220022011093. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Bisnis Online. Ada 3 pembahasan yang kita akan bahas di dalam presentasi ini, yaitu yang pertama definisi bisnis online, yang kedua jenis-jenis bisnis online, dan yang ketiga kelebihan dan kelemahan bisnis online. Yang pertama adalah definisi bisnis online. Bisnis online atau sering disebut sebagai e-commerce atau electronic commerce, yaitu merujuk pada kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini mencakup berbagai model dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara online tanpa memerlukan kehadiran fisik di lokasi fisik. Bisnis online banyak macamnya, sebagaimana bisnis yang kita kenal selama ini. Tapi secara umum, bisnis online dibagi menjadi 3 jalur, yaitu bisnis penjualan atau jasa, pemasaran, dan periklanan atau gabungan dari ketiganya. Kemudian ada beberapa contoh bisnis online seperti Amazon. Amazon adalah platform elektronik e-commerce terbesar di dunia yang menyediakan berbagai macam produk dari buku hingga elektronik, pakaian, dan banyak lagi. Kemudian ada Alibaba, yaitu situs B2B yang memungkinkan produsen dan pemasok untuk berdagang secara global. Alibaba juga memiliki platform e-commerce konsumen, yaitu AliExpress. Kemudian ada Uber, di mana platform layanan transportasi online yang menghubungkan pengemudi dan penumpang melalui aplikasi seluler. Ada Netflix, di mana Netflix adalah layanan streaming video yang memungkinkan pelanggan menonton film, serial TV, dan konten lainnya secara online dengan berlangganan. Dan yang terakhir itu ada Shopee, platform e-commerce yang beroperasi di berbagai negara di Asia Tenggara dan Taiwan, menawarkan berbagai produk dengan metode pembayaran yang beragam. Itu ada beberapa fasilitas media internet yang digunakan dalam promosi bisnis online. Yang pertama itu ada iklan online, di mana di dalam iklan online ini ada iklan display, yaitu banner iklan visual yang muncul di situs web. Kemudian ada iklan Google, iklan yang muncul di hasil pencarian Google atau situs web mitra Google. Kemudian ada iklan sosial media, iklan yang ditampilkan di platform sosial media seperti Facebook, internet, Twitter, dan LinkedIn. Kemudian yang kedua itu ada cara dengan pemasaran konten, yaitu melalui blog, membuat dan membagikan konten berkualitas tinggi yang relevan dengan audiens target. Kemudian ada video marketing dengan membuat dan membagikan video konten, misalnya melalui YouTube atau search engine optimization. Kemudian ada optimasi situs web untuk meningkatkan peringkatnya di hasil mesin pencari seperti Google. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bisnis online. Ada beberapa jenis bisnis online, yaitu yang pertama dropshipping. Dropshipping adalah model bisnis di mana penjual tidak menyimpan atau mengelola stok barang secara fisik. Sebaliknya, ketika penjual menerima pesanan dari pelanggan, mereka membeli produk tersebut dari pemasok atau produsen pihak ketiga dan langsung mengirimkannya ke pelanggan tanpa perlu menyimpan inventaris sendiri. Contohnya adalah Oberlo, AliExpress, dan Shopee. Lalu yang kedua, ada affiliate marketing. Affiliate marketing adalah model bisnis di mana seorang pemasar atau affiliate mempromosikan produk atau layanan orang lain seperti merchant dan menerima komisi untuk setiap tindakan yang
hasilkan melalui upaya pemasaran mereka. Tindakan tersebut dapat berupa penjualan, klik, atau lead. Pemirsa yang mengklik iklan dan melakukan tindakan tertentu, seperti mengisi formulir. Contohnya Amazon Associate, Share a Sale, dan Shopee. 3. Ada pendidikan online. Pendidikan online adalah segala bentuk kegiatan usaha terkait dengan penyediaan layanan pendidikan melalui platform online. Model bisnis ini melibatkan pembelian, penjualan, atau penyediaan akses ke konten pendidikan melalui internet. Contohnya adalah Udemy, Coursera, dan SlideShare. 4. Ada freelance dan layanan lepas. Freelance atau layanan lepas adalah bentuk kerja mandiri di mana seseorang bekerja sebagai pekerja lepas atau kontraktor independen untuk berbagai klien atau perusahaan tanpa menjadi karyawan tetap. Freelancer biasanya dipekerjakan untuk proyek-proyek khusus dan mereka dapat bekerja dari mana saja sesuai dengan kesepakatan dengan klien mereka. Contohnya adalah Upwork dan Fiverr. Lalu yang kelima, ada pemasaran afiliasi produk digital. Pemasaran afiliasi produk digital adalah strategi pemasaran di mana seseorang afiliasi mempromosikan produk digital milik pihak dan menerima komisi untuk setiap penjualan atau tindakan yang dihasilkan melalui upaya pemasaran mereka. Produk digital termasuk berbagai macam barang seperti e-books, kursus online, perangkat lunak, sumber daya unduhan, dan produk digital lainnya. Contohnya adalah ClickBank, komisi injection. Lalu yang keenam, ada pemasaran influencer. Pemasaran influencer adalah strategi pemasaran yang melibatkan kerjasama antara merek dan individu yang memiliki pengaruh signifikan di kalangan audiens tertentu. Influencer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan membangun koneksi dengan pengikut mereka, dan merek menggunakan kehadiran dan otoritas mereka untuk mempromosikan produk atau layanan. Contohnya adalah selebgram dan YouTuber. Lalu yang terakhir, ada pengembangan aplikasi dan perangkat lunak. Adalah membangun menjual atau menyewakan aplikasi atau perangkat lunak online. Contohnya adalah App Store dan Google Play Store. Oke, sekarang ada kelebihan dan kelemahan dalam berbisnis online. Bisnis online telah menjadi kekuatan besar dalam perekonomian global dengan kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Mari kita bahas lebih detail akan hal itu. Kita akan membahas lebih detail mengenai kelebihan bisnis online terlebih dahulu. Yang pertama itu ada akses global. Dalam artian, bisnis online memberikan akses ke pasar global tanpa batasan geografis. Perusahaan dapat menjual produk atau layanan ke pelanggan di seluruh dunia tanpa perlu hadir secara fisik di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua ialah biaya operasional yang sangat rendah. Biaya operasional bisnis online cenderung lebih rendah daripada bisnis konvensional. Tidak ada biaya sewa tempat, inventaris yang besar, atau biaya operasional fisik yang tinggi. Ini memungkinkan pengusaha untuk memulai dengan modal yang lebih kecil. Ketiga, ada kemudahan penyesuaian dan fleksibilitas. Berarti, bisnis online memungkinkan perubahan cepat dalam strategi, produk, atau layanan yang ditawarkan. Pengusaha dapat dengan mudah menyesuaikan situs web, konten, dan penawaran produk sesuai dengan perubahan tren atau permintaan pelanggan. Dalam artian kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan ini fleksibilitas banget. Yang keempat, ada analisis data yang kuat. Dengan penggunaan teknologi, bisnis online dapat mengumpulkan dan menganalisis data dengan mudah. Ini memberikan wawasan mendalam tentang perilaku konsumen, preferensif, dan tren pasar yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Itu adalah analisis data yang kuat dalam kelebihan bisnis online. Oke, itu ialah kelebihan dari berbisnis online. Sekarang kita akan membahas kelemahan daripada bisnis online itu sendiri. Yang pertama itu, ada persaingan yang tinggi. Dalam lingkungan bisnis online yang terbuka, persaingan sangatlah tinggi. Karena hambatan masuk yang rendah, banyak pesaing yang bersaing untuk menarik perhatian konsumen yang sama. Berarti, kita harus mempunyai ide out of the box biar bisnis kita ini dapat bersaing daripada pesaing-pesaing kita. Seperti itu. Yang kedua, ada keamanan dan privacy. Resiko keamanan data dan privasi pelanggan merupakan
kekhawatiran besar dalam bisnis online. Ancaman keamanan seperti pencurian data pribadi atau serangan cyber dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan konsumen. Yang ketiga, tergantung pada infrastruktur teknologi. Bisnis online sangat bergantung pada teknologi. Gangguan dalam infrastruktur internet atau masalah teknis lainnya dapat mengganggu operasi bisnis dan layanan pelanggan. Keempat, tidak ada sentuhan pribadi. Kekurangan interaksi langsung dengan pelanggan dapat membuat tantangan dalam membangun hubungan yang kuat. Kekurangan ini bisa berdampak pada kepercayaan dan loyalitas pelanggan.